Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indra Purnomo dari kelas MJ502. Di sini saya akan mempresentasikan terkait risiko sumber daya manusia dalam bisnis di Indonesia saat ini. Kemudian dampak kebijakan tenaga kerja seperti outsourcing, PHK massal, UMR dan sebagainya. Untuk menganalisis dampak kebijakan tenaga kerja terhadap sektor bisnis dan risiko SDM yang dihadapi, mari kita lihat beberapa sektor utama dan bagaimana risiko tersebut dapat diidentifikasi, dinilai, dan dimitigasi. Dalam konteks bisnis di Indonesia, berbagai sektor menghadapi tantangan signifikan terkait sumber daya manusia. Berikut adalah analisis mengenai sektor yang terdampak, jenis risiko SDM yang dihadapi, dampak kebijakan tenaga kerja, serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan perusahaan. Sektor bisnis yang terkena dampak. Beberapa sektor yang akan terpengaruh oleh kebijakan tenaga kerja adalah manufaktur. Sektor ini mengalami penurunan jumlah tenaga kerja akibat otomatisasi dan penutupan pabrik, yang menyebabkan pengurangan kelas menengah dan peningkatan pengangguran. Perbankan dan keuangan. Transformasi digital menuntut keterampilan baru, sementara keterbatasan SDM yang terampil menjadi hambatan dalam proses digitalisasi. Kemudian teknologi dan startup. Meskipun sektor ini berkembang pesat, kualitas SDM yang belum memadai menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan dan inovasi. Jenis resiko SDM yang dihadapi. Beberapa risiko utama yang sering dihadapi oleh sektor-sektor ini terkait kebijakan tenaga kerja adalah kekurangan keterampilan digital. Banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan era digital, sehingga menghambat adopsi teknologi baru. PHK massal. Penutupan pabrik dan restrukturisasi perusahaan menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, meningkatkan tingkat pengangguran. Kemudian keterbatasan kualitas SDM. Kualitas SDM yang belum memadai menghambat daya saing dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu, seperti keuangan syariah. Berikut adalah analisis manajemen risiko, identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko SDM. Untuk melakukan analisis risiko SDM dengan konsep manajemen risiko, berikut adalah langkah-langkahnya. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko terkait kekurangan keterampilan digital, PHK massal, dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Penilaian risiko. Menilai dampak risiko terhadap operasional dan reputasi perusahaan, serta potensi kerugian finansial dan operasional. Mitigasi risiko. Mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak risiko, seperti program pelatihan keterampilan digital dan kebijakan PHK yang adil. Strategi mitigasi untuk mengatasi risiko sumber daya manusia. Untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko ini, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi mitigasi sebagai berikut. Program pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan keterampilan digital untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mempersiapkan mereka menghadapi perubahan teknologi. Kebijakan PHK yang adil. Menetapkan kebijakan PHK yang transparan dan adil, serta menyediakan paket kompensasi yang memadai untuk karyawan yang terdampak. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Transformasi digital yang terencana. Merencanakan transformasi digital secara bertahap dengan melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan adopsi teknologi. Peningkatan manajemen risiko. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi tantangan yang muncul. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.